Perkenalkan, nama saya Maria Yanti Arlina, NIM 201041713 kelas A1 Manajemen. Di sini saya akan menjawab soal UTS mata kuliah Analisis Lingkungan Bisnis. Jawaban nomor 1. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di luar organisasi yang dapat berpengaruh terhadap arah dan kebijakan organisasi dalam mengelola bisnisnya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Analisis lingkungan bisnis adalah proses dan usaha untuk mengidentifikasi dan memahami faktor-faktor lingkungan sebagai dasar perumusan strategi. Jawaban nomor 2. Bisnis bergantung pada lingkungan ekonomi untuk semua input yang dibutuhkan dan untuk menjual barang jadi. Ekonomi berpengaruh pada bisnis, menentukan sifat dan arah ekonomi di mana perusahaan beroperasi. Contohnya, pada saat ekonomi tumbuh, tingkat pengangguran rendah. Politik dan hukum berpengaruh pada bisnis sangat besar. Sistem politik yang berlaku di suatu negara memutuskan, mempromosikan, membina, mendorong, melindungi, mengarahkan, dan mengendalikan kegiatan bisnis negara tersebut. Sosial dan budaya berpengaruh pada bisnis yang meliputi nilai, kepercayaan, sikap, pendapat, dan gaya hidup. Sosial budaya membentuk cara orang hidup, bekerja, berproduksi, dan mengkonsumsi. Perubahan gaya hidup menciptakan permintaan akan barang-barang modis seperti celana, jeans, ponsel, klub, dan lain-lain. Ekologi mengacu pada hubungan antara manusia dengan alam dan antar elemen alam itu sendiri. Karena pendirian bisnis sangat terlihat, mereka dijadikan kambing hitam untuk apapun yang terjadi dengan ekologi. Namun ahli strategi perlu mempertimbangkan pertimbangan ekologi. Teknologi berpengaruh cukup besar pada bisnis karena teknologi memungkinkan mereka menaklukkan jarak, mengontrol angka kelahiran, menyelamatkan nyawa, melestarikan dan mendistribusikan energi, menemukan bahan mentah baru dan pengganti bahan baku, dan seterusnya. Contohnya, kemajuan ekologi adalah teknologi internet. Contoh dari kemajuan teknologi adalah teknologi internet melayani tujuan kinerja unggul. Jawaban nomor 3. Strategi pasar adalah strategi bukan pasar melayani tujuan kinerja yang unggul dengan berpartisipasi secara efektif dan bertanggung jawab dan proses publik yang mempengaruhi kendali peluang. Strategi bukan pasar dapat digunakan untuk membentuk lingkungan pasar di mana perusahaan beroperasi, dalam contoh kotak Google dan lelang spektrum. Strategi pasar adalah dengan mengembangkan dan mempertahankan keunggulan kompetitif yang diperlukan untuk memanfaatkan peluang pasar. Jawaban nomor 4. Ringkasan bab 1 dan bab 2. Pada dasarnya lingkungan bisnis merupakan ranah kompleks dari faktor dan kondisi yang mempengaruhi semua peserta dalam perdagangan, terutama konsumen bisnis atau pemerintah. Lingkungan terdiri dari semua pengaruh eksternal dan internal, interaksi kompleks pasar, produksi, dan keuangan. 3 komponen dasar dunia bisnis. Lingkungan bisnis dapat diatur menjadi 6 kekuatan pengaruh utama, yaitu sosial budaya, kompetitif, teknologi, ekonomi, politik, dan regulasi dan alam. Keenam kekuatan itu saling terkait dan terus-menerus beraksi dan berubah, tetapi dengan kecepatan yang unik. Untuk masing-masing kekuatan bisnis dan lingkungan dalam perilaku operasinya, suatu organisasi berinteraksi dengan berbagai kekuatan yang ada di lingkungannya dalam hal menerima input, mengembalikan output, dan menggunakan umpan balik untuk memodifikasi masukan dan proses transformasi. Organisasi bisnis menangani lingkungan dengan melakukan transaksi, yaitu menerima input produsen, mengubah input produsen, menghasilkan hasil pabrik. Lingkungan pasar dan bukan pasar. Lingkungan pasar terdiri dari komponen pasar dan bukan pasar. Lingkungan pasar mencakup interaksi antara perusahaan pemasok dan pelanggan yang diatur oleh pasar dan kontrak. Untuk mencapai kinerja yang unggul, perusahaan harus beroperasi secara efektif di lingkungan pasar mereka. Kinerja perusahaan dan manajemen tergantung pada lingkungan bukan pasarnya. Lingkungan bukan pasar terdiri dari
pengaturan sosial, politik, dan hukum yang membentuk interaksi di luar tetapi berkaitan dengan pasar dan kontrak. Lingkungan bukan pasar mencakup interaksi-interaksi antara perusahaan dan individu, kompleks kepentingan, entitas pemerintah dan publik yang ditengahi bukan oleh pasar tetapi oleh lembaga publik dan swasta. Perkembangan di lingkungan bukan pasar mempengaruhi kinerja pada sejumlah dimensi. Peran manajer bertanggung jawab terhadap kinerja manajerial dan organisasi. Terdapat konsep 4I pada analisis lingkungan bukan pasar, yaitu issue, interest, institution, dan information. Tugas manajemen adalah merumuskan dan menerapkan strategi yang secara efektif agar dapat mengatasi masalah bukan pasar dan mengakui bahwa kepentingan lain juga memilih dan menerapkan strategi yang mereka buat. Jawaban nomor 5. Media berita adalah sebuah ruang untuk saya menyampaikan dan memberikan informasi bisnis yang saya jalankan dan dapat memperluas bisnis saya. TV One, Metro TV, kalau media berita online, Kompas.com, Detik.com, Liputan6.com. Saya perlu bekerja sama dengan media berita supaya bisnis yang saya jalankan dikenal oleh banyak orang. Jawaban nomor 6. Konsep 4I yaitu issue atau persoalan pokok, interest kepentingan, institution institusi, dan information atau informasi. Adalah isu persoalan pokok adalah unit dasar analisis dan fokus dari tindakan non-pasar. Institusi didefinisikan oleh Douglas North sebagai aturan main dalam masyarakat yang membentuk interaksi manusia. Interest atau kepentingan mencakup individu dan kelompok dengan preferensi tentang atau kepentingan masalah. Informasi berkaitan dengan risiko yang terkait dengan produk individu dan dengan teknologi itu sendiri. Jawaban nomor 7. Tugas yang sudah saya kerjakan selama mengikuti kuliah analisis lingkungan bisnis ada 3, yaitu yang pertama ringkasan dan jawaban soal mengenai kasus The News of the World. Yang kedua ringkasan media berita dan isu bukan pasar. Yang ketiga ringkasan bab 2 dan bab 3.